Shalom Elohim Besem Hamasya, kembali kita bertemu dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan membahasnya dari kitab Imamat pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Namun sebelumnya kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Oh, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biar kiranya firman Tuhan yang kami akan baca dan bahas ini Tuhan menjadi satu renungan yang menguatkan, meneguhkan iman kami, makin kami mencintai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kebenaran firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Elohim Besem Hamasya, Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan belajar satu tema, yaitu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kita akan belajar ada dua hal yang penting yang menjadi kriteria penting tentang persembahan yang berkenan atau menyenangkan hati Tuhan, atau dalam bahasa yang lain yang berbau harum di hadapan Tuhan. Artinya sesuatu yang benar-benar Tuhan kehendaki, yang sesuai dengan keinginan hati Tuhan, sesuai dengan seleranya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, suara sahabat Krosi dimanapun Anda berada, kita akan belajar yang pertama, persembahan. Apakah persembahan itu? Persembahan adalah ungkapan syukur atas berkat Tuhan dan pernyataan bahwa kita ini yang mendapat berkat dan mendapat penyertaan Tuhan, mendapat kasih Tuhan, itu bergantung penuh kepada Dia, yaitu siapa? Tuhan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, itu pengertian dari persembahan. Itu makanya saya mau katakan kepada kita semua bahwa persembahan itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya sesuatu gift, bukan hanya sesuatu benda, bukan hanya sesuatu makna, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sebuah makna dan persembahan. Bahwa persembahan itu adalah satu relasi kebergantungan antara manusia terhadap Tuhannya, dan Tuhan yang mengasihi terhadap manusianya, yaitu umat ketebusannya, Bapak Ibu dan Saudara. Dan hari ini kita juga bisa melihat bahwa jenis-jenis persembahan itu ada banyak. Ada persembahan khusus, ada persembahan korban, ada persembahan persepuluhan. Dan saya mengatakan kepada kita semua, dalam perjanjian lama juga membahas hal tersebut. Bapak Ibu dan Saudara, kalau membaca kitab Kejadian, Keluaran, Imam, Bilangan, Ulangan, Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak deretan jenis-jenis persembahan, bagaimana cara mempersembahkannya, dan begitu banyak aturannya, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, persembahan menurut perjanjian lama adalah korban bakaran yang diberikan manusia
kepada Tuhan dalam menebus kesalahannya. Nah, ini korban bakaran. Dan juga sebagai salah satu cara bersyukur atas berkat yang diterima dari Tuhan. Dan ini Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kemudian hari ini kita membahas korban bakaran? Karena korban bakaran menjadi satu persembahan yang begitu penting. Kalau di waktu lalu kita membahas tentang persembahan khusus, hari ini kita berbicara tentang persembahan bakaran. Dan persembahan bakaran ini, Bapak Ibu dan Saudara, memiliki kriteria, memiliki syarat mutlak yang penting untuk kemudian dipahami oleh umat manusia, khususnya umat Israel, dan khususnya kepada kita, anak-anak tebusannya, pengikut Yesus Kristus hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita berpikir, wah, kalau sekarang kan sudah tidak butuh. Mengapa? Karena sekarang kan ada duit, ada yang lain. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin jenisnya, bentuknya berbeda, tetapi hal yang penting dari persembahan itu kita harus pahami dengan baik. Mengapa? Karena Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan tema ini, bahwa persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, itu artinya ada persembahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, hati-hati Bapak Ibu dan Saudara, sahabat Coach dimanapun Anda berada, kita harus mengecek, mengevaluasi diri kita. Apakah persembahan yang selama ini saya berikan untuk Tuhan, apakah baik dalam bentuk materi, pelayanan, dalam bentuk ide, pikiran, waktu, tenaga, apakah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Apakah menyenangkan hati Tuhan? Atau jangan-jangan menyakiti hati Tuhan? Atau jangan-jangan kemudian kita bersembunyi dari kata persembahan, lalu kemudian kita mengecewakan hati Tuhan sehingga Tuhan bisa murka dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa syarat mutlaknya kira-kira? Nah, kita akan membahasnya dalam Imamat pasal yang pertama ayat 1-17. Yang pertama, persembahan itu kalau kita baca dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua, ini pembahasannya dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, di mana persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan. Yang pertama, persembahan itu haruslah menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena awalnya itu berasal dari inisiatif Tuhan, berasal dari ide Tuhan, dan harus sesuai dengan format yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau baca ayat pertama dan ayat kedua, khususnya dikatakan di situ, jika bangsa Israel itu kemudian mempersembahkan korban, haruslah mereka memberikan dengan jenis A, B, C, dan segala macam. Bapak Ibu dan Saudara, kata harus di situ artinya wajib. Persembahan ini wajib sebagai satu bentuk ketaklukan manusia atau umatnya kepada Tuhannya, sebagai tanda mereka benar-benar taat di hadapan Tuhan. Dan persembahan ini harus sesuai dengan inisiatif Tuhan. Mengapa? Karena semuanya berasal dari Tuhan, maka harus dikembalikan kepada Dia, pemilik segalanya, pemilik langit dan bumi, yang telah melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dari segala sesuatu yang tidak berkenan di depan Tuhan, menuju satu tempat yang Tuhan janjikan kepada mereka, dan itu ditepati begitu luar biasa, sebuah tanah yang melimpah susu dan madunya, yang begitu subur Bapak Ibu dan Saudara. Dan hari ini kita bisa melihat hal tersebut nyata, bahwa mereka memilikinya sekalipun mereka tidak pernah berhenti untuk berperang Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita, di balik itu semua ada satu hal yang wajib mereka lakukan, adalah memberi persembahan. Tetapi persembahan itu haruslah berasal dari inisiatif Tuhan, dan formatnya haruslah format dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa demikian? Kalau kita baca ya ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, kita bisa melihat Bapak Ibu dan Saudara begitu detailnya, jenisnya apa, bentuknya apa. Jikalau jenis A harus dipersembahkan dengan cara ini, cara kemudian mempersembahkannya, detailnya seperti apa, cara siapa yang melakukannya, di mana, apa, dan segala macam. Bapak Ibu dan Saudara, itu begitu detail, begitu runut, begitu rumit Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan, di balik itu semua Tuhan ingin supaya apa? Supaya persembahan itu sesuai dengan aturan Tuhan, sesuai dengan inisiatifnya, sesuai dengan apa yang Dia mau. Karena apa yang Tuhan mau itu pasti yang terbaik, itu pasti yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa persembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan yang sesuai dengan yang kita inginkan, jangan sesuai dengan format yang kita mau Bapak Ibu dan Saudara. Seringkali kita kemudian juga memberikan persembahan, tapi itu persembahan yang semau-maunya kita.
Ya saya bahasakan dengan bahasa saya semau-maunya kita, seenak udel kalau dalam bahasa yang lain. Bapak Ibu dan Saudara, tidak boleh. Kita harus mempersembahkan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Inisiatifnya Tuhan A, maka kita melakukan A. Kalau Tuhan katakan persembahan kan ini, maka lakukan Bapak Ibu dan Saudara. Jangan melawan, jangan kemudian bertentangan. Kenapa? Percuma Bapak Ibu dan Saudara mempersembahkan sesuatu tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang ada kemudian menyakiti hati Tuhan, yang ada kemudian mengecewakan hati Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Kroci manapun Anda berada, mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Apakah benar-benar persembahan saya ini menyenangkan hati Tuhan? Atau mungkin menyenangkan hati saya, menyenangkan hati pendeta, menyenangkan hati majelis, pengurus dan segala macam orang-orang, tapi tidak sama sekali menyenangkan hati Tuhan. Ini menjadi suatu koreksi luar biasa buat kita. Apakah benar-benar sungguh mengasihi Tuhan? Pujian mengatakan, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi Bapak Ibu dan Saudara. Kalau lagu itu katakan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, maka hati-hati Bapak Ibu dan Saudara ketika memberi persembahan di hadapan Tuhan. Jangan sampai melukai hati Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi. Anda bisa bersembunyi di balik kata persembahan kepada pendeta, kepada majelis, kepada pengurus, kepada vikaris, atau apapun Bapak Ibu dan Saudara. Tapi Anda tidak bisa bersembunyi, membohongi Tuhan, karena segala sesuatunya tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Karena apa? Karena Tuhan mau kita mempersembahkan sesuatu. Apakah itu materi, apakah itu kemudian waktu, tenaga, talenta, karunia yang Tuhan berikan, pikiran, atau apapun itu, haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan, harus sesuai dengan format Tuhan. Karena apa? Itu yang Tuhan inginkan. Dia berkuasa, Dia punya otoritas, Dia punya segalanya. Karena itu Dia yang mengatur, Dia mengarahkan kita Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Manusia tidak punya format sendiri. Makhluk ciptaan tidak punya format sendiri. Karena apa? Kalau dia format sendiri, artinya apa? Dia mau sesuka-sukanya, dan itu pasti tidak berkenan di depan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, sahabat Kroci, mari kita sama-sama mengoreksi hati dan pikiran kita. Apakah benar-benar persembahan saya ini sesuai dengan inisiatif Tuhan, sesuai dengan formatnya Tuhan atau tidak? Nah, syarat ini penting buat kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terlebih utama adalah Bapak Ibu dan Saudara, persembahan itu menyenangkan hati Tuhan atau berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, persembahan itu dalam ayat 14 sampai 17 ini menarik. Bahwa persembahan itu saya rangkum kemudian dari ayat 14 sampai 17, bahwa persembahan yang menyenangkan hati Tuhan yang kedua, persembahan itu haruslah sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan dan tidak boleh ada maksud lain di hadapannya. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa demikian? Bapak Ibu dan Saudara, kalau baca ayat 14 dikatakan itu, jikalau persembahan itu dalam bentuk burung Bapak Ibu dan Saudara. Nah, di situ ada penegasan Bapak Ibu dan Saudara, bahwa persembahan itu apapun jenisnya, apapun bentuknya yang Tuhan mau, itu harus sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Artinya apa? Tuhan ingin meluruskan hati kita. Tuhan ingin meluruskan pikiran kita. Tuhan ingin meluruskan pandangan kita. Tuhan ingin meluruskan keinginan kita, bahwa ketika kita mempersembahkan sesuatu di hadapannya, haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Haruslah dia akan didasari dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu dan Saudara, jujur saja, seringkali kita memberi persembahan supaya apa? Supaya dilihat orang, wih, luar biasa diberkati Bapak Ibu dan Saudara. Dan sehingga kita kemudian gengsi, lalu kemudian terbakar emosi kita, nafsu kita. Wah, saya tidak mau kalah. Bapak Ibu dan Saudara, berapa banyak di antara kita kemudian dalam gereja terjadi, atau persekutuan atau komunitas terjadi jor-joran Bapak Ibu dan Saudara. Tidak mau kalah yang sama. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan, ini tidak baik dilakukan dalam gereja, dalam persekutuan, dalam komunitas, atau dalam bentuk apapun. Mengapa? Karena Bapak Ibu dan Saudara, persembahan itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya ini
Kerinduanku, Bapak Ibu dan Saudara, kerinduan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu persembahan kita haruslah hanya untuk satu pribadi. Siapa itu? Yesus Kristus buat kita. Dalam konteks ini hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu, Bapak Ibu dan Saudara. Karena Tuhan kita Allah yang cemburu. Kalau ada pribadi lain yang kemudian kita sembah, yang kita berikan persembahan, dia marah, Bapak Ibu dan Saudara. Dan kita sudah lihat ketika Musa naik ke Gunung Sinai menerima kedua loh batu 10 perintah itu, Bapak Ibu dan Saudara, bangsa Israel kemudian menyeleweng hatinya, bukan menanti Tuhan, bukan kemudian berdoa kemudian menyembah Tuhan, tapi mereka mencari Allah lain, memaksa Harun kemudian untuk membuat patung Baal buat mereka, Bapak Ibu dan Saudara. Itu artinya bangsa ini bisa saja kemudian menjauh hatinya atau berbelok hatinya, kemudian melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu dalam persembahan ini Tuhan ingin meluruskan hati mereka, pikiran mereka, menegaskan bahwa hanya satu pribadi yang wajib dan yang bisa diberikan persembahan. Siapa itu? Yaitu Tuhan Allah, Bapak Ibu dan Saudara. Dan hari ini kita diajari, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa dalam ayat 14-17 kita bisa melihat ketika mereka memberikan persembahan itu sesuai dengan formatnya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, persembahan tidak bisa ditawar-tawar, Bapak Ibu dan Saudara, tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa minta kompensasi, Bapak Ibu dan Saudara, karena ini sifatnya wajib. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bersyukur hari ini kita hidup di masa anugerah yang luar biasa, karena dia telah datang menebus kita, kemudian kita melakukannya hanya sesuai dengan kehendak rencana Tuhan saja. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita hidup di masa itu, begitu sulitnya kita akan mencari binatangnya, jenis ternaknya, seperti apa, kriterianya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Dan hari ini Bapak Ibu dan Saudara, begitu juga banyak orang-orang Kristen, pengikut-pengikut di dalam gereja, Bapak Ibu dan Saudara. Saya tidak sedang menghakimi, tetapi ini yang terjadi, realita terjadi, bahwa banyak di antara kita ketika memberikan persembahan hanya untuk menyenangkan mata, pandangan pendeta, majelis, dan orang-orang di dalam gereja atau persekutuan atau komunitas, hanya untuk menyenangkan supaya disebut namanya paling besar, Bapak Ibu dan Saudara. Wih, persembahannya paling banyak. Saya tidak alergi, saya tidak anti dengan persembahan, tapi mari kita memberi persembahan di depan Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak untuk yang lain, Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mengatakan kepada kita semua, ini penting supaya apa? Meluruskan pandangan kita, meluruskan hati kita, keinginan kita, maksud kita supaya hanya untuk Tuhan. Karena persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, selain itu inisiatif Tuhan, selain itu sesuai format Tuhan, juga hanya untuk Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka kita memberi persembahan kepada yang lain, karena hanya kepada Dia saja. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mengapa Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang melakukan penyembahan, memberikan persembahan kepada Allah lain? Datang ke Gunung Kawi, Bapak Ibu dan Saudara, datang ke satu tempat yang katanya seram, mampu memberikan kekayaan, datang ke dukun, datang ke paranormal. Bapak Ibu dan Saudara, saya kadang berpikir, mengapa kadang kita kehilangan akal sehat kita? Oh, dukunnya saja, paranormalnya juga butuh duit, Bapak Ibu dan Saudara. Lalu kenapa kita datang meminta kekayaan kepada mereka, sedangkan mereka sendiri butuh kekayaan? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita menyakiti hati Tuhan dengan tingkah laku kita. Mungkin tidak seperti itu saja. Mungkin pikiran kita, mungkin ide kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Karunia kita gunakan untuk kesombongan pribadi, untuk mencuri kemuliaan nama Tuhan, atau kemudian untuk adu gengsi dan segala macam, untuk mempertontonkan, saya ini rohani, Bapak Ibu dan tidak boleh, Bapak Ibu dan Saudara. Suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa persembahan yang menyenangkan hati Tuhan haruslah sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan saja, hanya untuk Dia saja. Siapa itu? Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Dalam konteks kitab Imamat, kepada pribadi Allah pencipta langit dan bumi yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, sehingga mereka menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa, menikmati berkat Tuhan, tanah perjanjian, sesuai dengan perjanjian kepada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, Bapak Ibu dan Saudara. Dan hari ini saya mengatakan kepada kita semua, kita bisa ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu senangkanlah hati Tuhan sesuai dengan kehendaknya dan kemauannya, dengan polanya, dengan tata cara dan aturannya. Dan
benar-benar hanya untuk Dia. Suara sahabat coach dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama koreksi diri kita. Apakah sungguh-sungguh aku menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah pelayananku selama ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Apakah khotbahku selama ini benar-benar untuk Tuhan? Apakah pelayananku, singer, pemain musik, pembawa lagu persembahan, choir dan segala macam penerima tamu, atau kemudian yang berkunjung, yang berdoa syafaat, apakah benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau jangan-jangan justru menyakiti hati Tuhan sehingga itu menumpuk dan membuat kita kemudian dipandang Tuhan sangat mengecewakan hatinya. Hari ini mari kita sama-sama koreksi. Shalom Elohim Besem Hamasia, Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Biar yang berkenan di hadapan Tuhan, kami semua dikuatkan, diteguhkan, dan ubah kami, luruskan hati pikiran kami bahwa persembahan yang kami lakukan ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat coach dimanapun Anda berada. Biarlah kiranya tayangan ini menguatkan kita, meneguhkan kita, memotivasi kita bahwa hari ini kita perlu untuk saling mendukung dalam doa. Terima kasih, mohon bantu supaya channel ini terus berkembang dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Like, subscribe, komen, dan bisa di-sharekan kepada banyak orang sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom Elohim Besem Hamasia.